Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai inspirasi bagi generasi muda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Setiawan Esri, Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Nah, sebelum kita membahas tentang apa sih relevansinya, apa sih hikmahnya, apa sih inspirasinya buat generasi muda sekarang, kita akan bahas sekilas saja tentang sejarah proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, proses lahirnya Pancasila dibuka dengan pembentukan BPUPKI. Nah, untuk latar belakangnya karena pada saat Jepang mulai terdesak, mereka telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Tujuannya yaitu untuk memberikan simpati kepada rakyat Indonesia. Nah, pada sidang pertama itu membahas tentang dasar negara. Nah, dasar negara sendiri sebetulnya banyak sekali dirumuskan oleh tokoh-tokoh. Namun, tokoh utama dalam perumusan ini yaitu adalah Mr. Muhammad Yamin dengan 5 usulan dasar negaranya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh kedua ada Profesor Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian pada tanggal 1 Juni sebagai pengisinya yaitu Insinyur Soekarno dengan idenya yaitu Pancasila yang berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada sidang berikutnya pada tanggal 10 sampai 17 membahas tentang Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Kemudian diputuskan bentuk negara yaitu republik. Kemudian pada Piagam Jakarta, setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dengan beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Marimis, Mr. Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya. Hasilnya, Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila yaitu ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini bisa diperhatikan bahwa adanya perubahan dalam sila-sila yang disusun oleh Soekarno. Nah, perubahan ini sendiri itu telah disepakati oleh Panitia 9 serta golongan Islam ya. Jadi di sini menjembatani antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan bahwa ide-ide sila ini sebetulnya saling terinspirasi ya dari tokoh-tokoh yang menyampaikan dasar negara sebelumnya, semisal dari Mr. Muhammad Yamin maupun dari Supomo. Jadi dalam sidang BPUPKI yang pertama itu bisa menjadi inspirasi untuk menyatakan Pancasila yang lebih sempurna gitu ya. Jadi ide-idenya itu disatukan eh, kemudian menjadi sebuah dasar negara yang lebih sempurna seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mempelajari ya, teman-teman, bahwa Pancasila yang disebutkan itu juga didasari atau lahir dari Pancasila itu sendiri. Artinya apa? Bahwa mereka juga menjalankan Pancasila untuk membuat Pancasila yang pasti adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita perhatikan untuk mencapai Pancasila gitu ya, untuk mendapatkan Pancasila itu mereka melakukan musyawarah ya, berdiskusi. Ya, banyak tokoh-tokoh penting yang berdiskusi di sana. Kemudian mereka merumuskan Pancasila dengan keberadaban ya, kemanusiaan yang adil dan beradab dan bersatu karena semua suku dipersatukan, semua golongan bahkan golongan Islam nasionalis itu disatukan, ya kan?
Kemudian pasti dengan ketuhanan, karena seperti yang kita tahu bahwa bapak-bapak pendiri kita adalah orang-orang yang memiliki agama dan taat pada agama masing-masing. Nah, kemudian pada waktu selanjutnya yaitu dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang sebagai kelanjutan dari BPPKI. Diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya 21 orang. Sidang pertama pada 18 Agustus 1945, yaitu untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan dan batang tubuh dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kalimat pertama dalam Piagam Jakarta diubah, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, yang awalnya ketuhanan yang dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Di sini ada perubahan. Nah, perubahan ini dilakukan demi persatuan Indonesia, ya kan? Untuk mempersatukan semua golongan agama. Jadi bukan hanya Islam, namun seluruh agama yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya dari dasar ini akhirnya kita bisa menentukan memilih pemimpin kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Mohatta, dan kemudian dibentuklah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga membantu pemerintah sementara. Nah, kesimpulannya teman-teman dari sejarah Indonesia, Pancasila, terbentuknya Pancasila, yaitu proses lahirnya Pancasila merupakan hasil perjuangan dan kompromi antara berbagai golongan bangsa, lintas suku, lintas agama, lintas ras, gitu ya, perbedaan yang ada, tapi kita bisa menjalaninya, kemudian menyatukannya dalam satu ideologi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian BPUPKI, wadah, yaitu kita pahami sebagai wadah pertama perumusan gagasan dasar negara. Piagam Jakarta, hasil kompromi antara nasionalis dan Islam. PPKI sebagai pengesah Pancasila secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila pertama yang kita kenal sekarang. Hikmah proses lahirnya Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mengetahui bagaimana sulitnya para pendiri bangsa memperjuangkan dasar negara akan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Indonesia. Generasi muda jadi lebih menghargai kemerdekaan dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Pancasila akan tetap relevan bagi Indonesia maupun dari dulu maupun sampai sekarang, karena sebagai dasar kita dan Pancasila sendiri bersifat universal sebagai suatu nilai-nilai kebenaran. Kemudian yang kedua adalah menguatkan semangat persatuan dan kesatuan. Dari kita mempelajari Pancasila, menunjukkan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan disatukan melalui semangat musyawarah dan toleransi, mulai dari sidang BPUPKI maupun dari PPKI. Hikmahnya, generasi muda diajak untuk menghindari perpecahan dan menumbuhkan rasa solidaritas nasional. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meneladani sikap para pendiri bangsa. Para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Supomo, dan Yamin menunjukkan sikap bijak, visioner, dan rela berkorban demi bangsa. Generasi muda dapat meneladani semangat perjuangan dan dedikasi mereka dalam membangun negeri. Seperti yang kita ketahui, merekalah tokoh-tokoh yang berani berpikir, berani mempersatukan, berani berbicara untuk bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian yang keempat itu untuk menguatkan karakter dan moral bangsa. Pancasila mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika generasi muda memahami sejarahnya, maka mereka lebih mudah menerapkan nilai-nilai itu sebagai pedoman moral dalam kehidupan modern. Menjadi dasar dalam menghadapi tantangan global dalam era globalisasi, banyak pengaruh luar yang menggeser
nilai budaya, dan nilai moral bangsa. Pancasila berfungsi sebagai tameng ideologis agar generasi muda tetap berpegang pada jati diri Indonesia tanpa kehilangan semangat kemajuan. Terakhir, yaitu untuk mendorong sikap toleransi dan gotong royong. Sejarah Pancasila lahir dari semangat kompromi dan kerjasama antar golongan. Hal ini menjadi pelajaran penting agar generasi muda tidak egois dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang kita amati dari serangkaian proses lahirnya Pancasila, memanglah sebuah proses yang tidak mudah. Maka dari itu teman-teman, selayaknya kita menjaga bangsa kita, menjaga dasar negara kita, agar kita ke depannya kita bisa terus bersama, bersatu untuk memajukan peradaban bangsa kita. Terima kasih. Seperti yang dikatakan DRS Mohatta, agar persatuan dan kepedulian dan tak semakin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Berikut referensi dari video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.